Abad ke-21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi. Artinya, kehidupan manusia pada abad ke-21 mengalami perubahan-perubahan yang fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan dari abad-abad sebelumnya. Abad ke-21 ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan perkembangan otomatisasi di mana banyak pekerjaan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang mulai digantikan oleh mesin atau robot. Sebagai insan yang hidup pada abad ke-21, tentunya banyak transformasi dan tuntutan yang harus kita hadapi. Adapun tuntutan abad ke-21 diantaranya adalah cara berpikir. Di era globalisasi, setiap manusia yang tidak ingin tertindas zaman yang terus berotasi, maka manusia harus mampu menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif dalam segala bidang. Di samping itu, manusia juga harus mampu menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dengan mengambil dan menentukan solusi dalam menyelesaikan masalah yang ada. Manusia pada abad ke-21 juga dituntut untuk dapat menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif dalam segala bidang. Dengan kemampuannya, manusia dapat menciptakan hal-hal baru dan modern. Manusia yang hidup di abad 21 ini juga perlu menyeimbangkan antara kehidupan dunia, kesibukan dunia, dan spiritual. Sebab semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, manusia pun harus mampu memperbaiki diri dan melakukan introspeksi. Yang kedua adalah cara kerja. Keterampilan komunikasi dalam bekerja perlu dikuasai oleh manusia dalam abad ke-21. Komunikasi efektif dan terbuka berperan sebagai kunci untuk menghadapi paradigma kehidupan abad ini. Selain komunikasi yang komunikatif, cara kerja yang diperlukan dalam kehidupan masa kini adalah kemampuan kolaboratif atau teamwork. Teamwork adalah kemampuan individu untuk melakukan kerjasama dengan baik dalam mencapai maksud dan tujuan tim, di mana para anggotanya mampu memahami peran, tugas, saling percaya dan mendukung, serta bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah cara hidup. Manusia yang hidup di abad ke-21 harus menyadari kedudukannya sebagai warga lokal sekaligus global. Kehidupan sebagai warga lokal berarti terikat secara hukum dan politik di mana ia hidup. Sedangkan sebagai warga global merupakan kesadaran diri sebagai bagian dari sebuah komunitas moral yang berbasis pada isu-isu yang menjadi perhatian global seperti isu hak asasi manusia, lingkungan, dan kemiskinan. Abad ke-21 ini pun membutuhkan tanggung jawab personal dan sosial di mana nilai karakter tersebut adalah sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulannya, jika kita ingin bertahan maka harus dinamis mengikuti perkembangan zaman dan berproses untuk dapat beradaptasi dengan kehidupan yang serba modern di abad ini. Nah, kecakapan ya, bentuk kecakapan apa yang diperlukan untuk menghadapi fenomena pergeseran pada abad ke-21. Yang pertama adalah literasi dasar. Literasi dasar ini merupakan kemampuan menggunakan care skill untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya literasi membaca, numerasi, literasi IPA, literasi TIK, literasi finansial, literasi budaya, dan bermasyarakat. Untuk kompetensinya atau kemampuan siswa menyelesaikan permasalahan yang kompleks, maka kompetensi yang diperlukan adalah kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, juga memerlukan kecakapan karakter, kemampuan siswa menghadapi perubahan pesat pada lingkungan dengan cara rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, adaptif, sifat karakter kepemimpinan, dan juga karakter kepekaan sosial dan budaya. Nah,
16 kecakapan inilah yang nanti akan membantu kita dalam semakin kuat menghadapi fenomena pergeseran pada abad 21. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.